Selamat malam, bertemu dengan saya Frans. Pada kesempatan kali ini mau berbagi pengalaman mengenai aki, terutama aki kering yang ini untuk VRLA dari UPS, punya sendiri dari tahun 2012. Terus di tahun keberapa itu udah nggak bisa dipakai, tapi masih tersimpan. Awalnya dicas nggak bisa masuk, hanya 1 volt. Terus dicoba dicas lagi sampai beberapa hari, mentok di 4 volt. Pada malam hari ini saya tambahkan aki sir, air aki murni tanpa campuran, dan ini voltase fluktuatif dari tadi yang awalnya 4 sekarang jadi 4,9 menyentuh 5. Kenapa saya coba langsung pakai aki sir, bukan dicampur dengan air murni? Karena pada tes yang sebelumnya, pada aki motor yang ngedrop mentok di 11 volt, nggak bisa naik ke 12. Saya coba tambahkan air aki sir dengan air murni, dicampur 1:1, tidak menunjukkan perubahan. Nah, ini tes yang kedua menggunakan baterai VRLA bekas UPS 600 VA merek APC punya saya. Ini belum tahu nih nanti hasilnya. Habis ini mau coba dicas supaya apakah tegangan bisa kembali lagi seperti semula ke setidaknya 12,5 volt, 12,5 volt ya, 12,5 volt. Semoga bisa. Kalau bisa, ini akan saya pergunakan mungkin untuk backup power tambahan atau apa, tapi kurang tahu ini nanti hasilnya bagaimana. Makanya ini nanti akan dicoba untuk di cas dulu. Casnya seadanya, menggunakan adaptor saja yang kecil, hampir kecil aja. Semoga saja ini tiap selnya. Oh iya, saya mau membahas sedikit dari pengalaman menggunakan baterai yang motor. Itu kemungkinan yang tidak bisa naik voltasenya itu disebabkan ada sel yang mati. Solusi ini menurut saya pribadi akan bisa digunakan kembali apabila tiap sel dari baterai ini masih bagus. Jadi saya mau membahas beberapa ini, mungkin sekilas saja, yang sepengetahuan saya mengenai kerusakan baterai
aki, baterai UPS itu ada beberapa kerusakan ada beberapa jenis kerusakan. Yang pertama, karena elektrolitnya berkurang jadi kering, dimana kalau kering itu tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan drop. Yang kedua, karena terlalu sering dikuras sampai habis, awalnya menyebabkan airnya jadi kering, elektrolitnya berkurang, tapi tetap dipaksakan, maka ujung-ujungnya adalah elemennya yang rusak, elemen tiap selnya ini yang rusak. Terus apalagi ya, yang ketiga dapat terjadinya ini kan terdiri dari 6 sel 13 volt. Jadi kemungkinan tiap selnya ini adalah dapat menghantarkan, jujur saya belum pernah membongkar ini, saya belum pernah. Jadi saya tidak tahu hubungannya ini apakah di seri atau di dua ini di paralel terus kemudian di seri jadi 3. Nah, kalau menurut saya ini dari 6 ini adalah sendiri-sendiri, jadi di seri ini dia sini. Nah, setiap sel, kalau misalkan ini adalah 12 volt, rata-rata 12 volt ya, dibagi 6, tiap selnya adalah 2 volt. Nah itu mati sendiri, tiap selnya 2 volt. Nah itu karena dikuras terlalu cepat dapat menyebabkan sambungan antar selnya ini putus karena arus yang terlalu besar. Jadi kalau misalkan ada aki dicek di termometer di ampermeter ini tidak nyambung atau 0, dapat kemungkinan besarnya adalah ada yang tidak nyambung antar selnya ini, ada yang putus. Kalau dicek antara positif dan negatif menunjukkan 0 sama sekali. Nah, kasus di tempat saya, di baterai saya ini adalah tidak putus, tetap menunjukkan voltase, tetapi voltasenya drop. Kalau yang bekas motor, voltasenya sebenarnya masih bisa digunakan, tapi nggak maksimal, nggak bisa untuk starter, mentok hanya di 11 volt, 11, sekian, tidak bisa naik lagi, jadi tidak bisa untuk starter. Untuk menyalakan lampu sebenarnya masih bisa, cuman ya udah usia juga, dari awal pembelian motor 2015 belum pernah diganti, kemarin baru ganti 2001, awal tahun ini awal tahun 2022 ini baru ganti. Oke, sementara cukup sekian informasi mengenai baterai pada malam hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.